Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Husnul Khotimah. Saya merupakan salah satu peserta magang Bimba AYUWO di unit Poris Indah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas magang di luar kelas hari ketiga. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Pertama, cari tahu terlebih dahulu apa penyebab anak tidak mau masuk kelas. Kita bisa menghubungi orang tuanya secara langsung ataupun wali anaknya untuk menanyakan hal apa yang menyebabkan anak tidak ingin masuk kelas. Kemudian, bila anak datang ke sekolah, bila anak datang ke kelas, kita sebagai motivator dapat mengajak bicaranya secara santai, nyaman. Kemudian, kita bisa memancingnya dengan membicarakan hal-hal yang ia sukai, dengan tidak memaksa anak untuk masuk kelas, agar anak merasa nyaman dan ia ingin masuk kelas karena dirinya sendiri. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Pertama, motivator dapat melakukan mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu kenapa anak tersebut nangis. Kemudian, motivator dapat berusaha menenangkan anak dengan tidak memarahi ataupun membentak anak, agar anak merasa tidak tertekan sehingga nangisnya tidak semakin menjadi-jadi. Kita sebagai motivator bisa untuk membelai anak, memeluknya, atau kita bisa mengalihkan perhatian anak jika anak sudah tenang ke hal-hal yang ia sukai. Jangan meminta anak atau memaksa anak untuk berhenti menangis secara segera. Apa yang harus dilakukan motivator bila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Pertama, kita bisa mengalihkan fokus atau perhatian anak tersebut pada hal-hal yang ia sukai, sehingga anak bisa tertarik pada suatu kegiatan secara individu dan tidak mengganggu teman yang lainnya. Dan pastikan kita tidak memarahi anak ataupun membentaknya. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak yang melamun? Salah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah coba mengajak anak untuk berdialog ringan ataupun dialog bimba. Contohnya seperti, kakak sudah makan atau belum? Kakak minum SU sudah atau belum? Kakak tadi kesini diantar oleh siapa? Nah, atau kita bisa menggunakan modul atau media permainan lainnya, contohnya seperti buku dongeng ataupun mewarnai, hal-hal yang anak sukai. Nah, untuk mengembalikan fokusnya. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Pertama, motivator bisa membuat list ataupun perencanaan persiapan modul yang akan diberikan terhadap anak itu di satu minggu ke depan. Kemudian, kita sebagai moderator dapat melakukan evaluasi atau perkembangan anak setiap minggunya yang bisa kita laporkan ke orang tuanya. Selain itu, kita juga dapat berkoordinasi dengan kepala unit terkait kendala kemajuan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan anak untuk dapat diinformasikan ke wali muridnya. Apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap harinya? Yang pertama, mengisi absensi tentunya, serta menginput laporan harian anak. Sebelum memulai kegiatan, kita bisa mempersiapkan modul apa saja yang akan diberikan terhadap anak tersebut, atau sebelum-sebelumnya kita bisa memfollow up orang tuanya untuk memastikan jadwal anak pada hari apa dan di jam keberapa. Selain itu, kita juga dapat membimbing anak dengan belajar sambil bermain atau fun learning tadi sesuai dengan tahap-tahapannya dan secara individualis, serta kita sebagai motivator tentunya tidak lupa untuk memberikan apresiasi ataupun motivasi-motivasi kecil kepada anak setiap hari. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Pertama, motivator dapat melakukan dialog ringan ataupun pembicaraan awal pada saat kelas trial jika anak tersebut mengikuti kelas perkenalan. Apabila tidak, kita dapat menanyakan langsung kepada orang tua apa sih yang disukai anak, apa yang biasanya anak lakukan di rumah. Kemudian kita amati secara tidak langsung karakteristik dan minat anak tersebut di bidang apa, dan tidak lupa juga kita selalu melakukan individual system, pendekatan secara individu. Ataupun kita dapat berkoordinasi dengan motivator sebelumnya, semisal anak tersebut dari tahap persiapan, nah kemudian kita memegang anak tersebut di tahap peralihan. Nah, kita dapat menanyakannya ke motivator sebelumnya.
Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Pertama, motivator dapat membuat suasana kelas yang aman, nyaman, sehingga anak dapat belajar dengan sepenuhnya menyenangkan. Selain itu, kita juga dapat memfasilitasi anak sesuai dengan minatnya, sehingga anak dapat belajar karena keinginannya sendiri. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba UEO? Tentunya dengan menerapkan paradigma Bimba, kurikulum Bimba, metode Bimba secara komprehensif, yaitu fun learning, small step system, dan individual system, serta variation skill. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tentunya membimbakan dengan cara terus belajar, memahami anak, serta memfasilitasi anak ataupun mengarahkan anak pada hal-hal yang menumbuhkan minat belajarnya secara keseluruhan, tentunya dengan cara yang sepenuhnya menyenangkan tanpa paksaan. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Tentunya kita memastikan tempat ataupun kelas belajar anak ini aman, terbebas dari benda-benda ataupun barang yang dapat melukai anak. Selain itu, kita melindungi hak anak, yaitu pertama, bermain, dan kedua, mendapatkan pendidikan. Dengan catatan, kita melindungi anak dari kekerasan fisik maupun verbal. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas yang nyaman? Tentunya kita membangun chemistry ataupun bonding terlebih dahulu bersama anak, memastikan kelasnya nyaman, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sehingga anak merasa tenang saat belajar. Dan tentunya kita menjaga sikap untuk tetap ramah, sabar, dan penuh kasih sayang terhadap anak. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Tentunya kita dapat memberikan perhatian penuh terhadap anak, menjadi pendengar aktif, serta tidak memaksakan kehendak kita. Tidak lupa juga selalu memberikan apresiasi ataupun pujian terhadap anak dan memposisikan diri sebagai teman belajar anak. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Kita dapat menerapkan pendekatan variation skill, tentunya dengan memadukannya dengan lagu-lagu Bimba, kemudian bahasa-bahasa Bimba, dongeng, ataupun modul pembelajaran yang sifatnya menyenangkan. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Pertama, kita dapat melakukan evaluasi secara hal yang terlihat, apakah anak itu menunjukkan ekspresi antusias ataupun ekspresi yang malah sebaliknya. Nah, jika anak ceria atau aktif, tandanya anak menyukai hal tersebut. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya? Tentunya kita dapat menerapkan small step system ataupun pendekatan yang bertahap sesuai dengan kemampuan anaknya, sehingga anak tidak merasa terbebani ataupun dia merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran dengan teman-teman sekelasnya. Nah, selain itu juga kita tentunya melakukan pendekatan individual. Anak itu sebagai subjek belajarnya. Dan apabila anak tidak bisa mengikuti arahan ataupun pembelajaran yang kita berikan, tentunya kita dapat menurunkan tingkat pembelajarannya ke yang lebih rendah, agar anak tidak merasa kalau pelajarannya itu sulit sehingga dia malah tidak ingin untuk belajar.